yang sudah tahu tentang sistem ekonomi Indonesia? Ya. Sistem ekonomi adalah keseluruhan cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat atau para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan lain sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Nah, dalam sistem ekonomi Indonesia ini terdapat macam-macam sistem, yaitu ada sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi tradisional, dan sistem ekonomi Islami. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu pengertian dari macam-macam sistem. Yang pertama yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Nah, sistem ekonomi liberal ini menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal ini banyak diatur oleh negara-negara lain seperti Eropa dan Amerika Serikat. Nah, untuk yang poin kedua yaitu sistem ekonomi sosialis, yaitu di mana sistem ekonomi diatur oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Untuk poin ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran di sini menjelaskan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis tadi. Nah, dalam sistem ekonomi campuran ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Baik, untuk poin yang keempat yaitu sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ini didasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan kepercayaan yang telah ada turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, produksi dan konsumsi ini didasarkan pada praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya pada masyarakat suku di pedalaman Amazon atau beberapa suku di Afrika yang masih menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan tradisi nenek moyang. Nah, untuk poin terakhir yaitu sistem ekonomi Islami, di mana sistem ekonomi Islami ini berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menjalankan proses transaksi ekonomi harus mematuhi hukum Islam, konsep keadilannya, keberdayaan masyarakat, dan distribusi yang adil menjadi fokus utama di dalam sistem ekonomi Islam ini. Nah, negara yang masih menganggap atau mengalami atau masih mematuhi hukum sistem ini yaitu di negara seperti Arab Saudi dan Iran. Di sana memiliki elemen-elemen ekonomi yang terinspirasi dari prinsip-prinsip Islam. Nah, dari sini, dari dua poin yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dari pengertian dan macam-macam sistem ekonomi, ada yang ditanyakan? Ya, kalau begitu saya lanjut pada peran pemerintah dalam sistem ekonomi di Indonesia. Nah, di sini terdapat 5 peran pemerintah dalam sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu kebijakan moneter dan fiskal, yang mana kebijakan moneter dan fiskal ini dalam Bank Indonesia bekerja atas kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatur suku bunga, jumlah uang beredar, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Sedangkan kebijakan fiskalnya, peran pemerintah mengatur kebijakan anggaran termasuk pengeluaran dan pendapatan negara, serta menentukan pajak dan subsidi dan pengawasan. Di mana regulasi ekonomi, di sini pemerintah membuat regulasi untuk mengontrol sektor ekonomi seperti bank, keuangan, perdagangan, investasi, dan industri. Nah, ini termasuk aturan-aturan yang mengatur persaingan usaha, standar kualitas, dan perlindungan konsumen. Untuk pengawasannya, yaitu pemerintah juga bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengajaran untuk terdapat pelanggaran regulasi yang berlaku di berbagai sektor. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, di mana pembangunan infrastruktur di sini pemerintah juga memiliki peran dalam pembangunan seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lainnya untuk
Nah, untuk perlindungan sosialnya di sini peran pemerintah yaitu memiliki program-program sosial seperti bantuan sosial, asuransi kesehatan, dan jaminan sosial yang melindungi warga negara dari resiko ekonomi dan sosial. Untuk poin kelima, yaitu peran dalam sektor strategis, di mana pemerintah ekonomi BUMN ini beroperasi di sektor strategis seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam pengembangan ekonomi. Nah, dari penjelasan saya tadi ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan memberikan 2 soal. Nanti silahkan dijawab. Untuk yang pertama silahkan ditulis. Bagaimana upaya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran? Untuk yang kedua, yaitu bagaimana sistem pendidikan dan infrastruktur mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia? Menjawab soalnya, silakan dibaca soal nomor 1 dan nomor 2. 1. Bagaimana upaya Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran? 2. Bagaimana sistem pendidikan dan infrastruktur mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia? Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Jawaban nomor 1. Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran yang seperti 1. Meningkatkan investasi, 2. Pengembangan infrastruktur, 3. Pengembangan sumber daya, 4. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah, 5. Program pekerjaan dan bantuan sosial, 6. Pengembangan sektor ekonomi kreatif. Untuk soal yang kedua bisa dijawab langsung. Sistem pendidikan yang berkualitas dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, menciptakan sumber daya manusia terampil dan siap bersaing di pasar kerja global. 2. Infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi, listrik, dan telekomunikasi. 4. Meningkatkan efisiensi produksi, distribusi udara, serta melatih investasi yang pada Oke, tentang tema sistem ekonomi Indonesia ada yang ditanyakan lagi? Jadi sudah paham ya? Di sini saya akan mencoba menyimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu